Apa kabar, saudara? Senang sekali saya Bambang Kapalitus kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Redaksi On Location. Saudara, pada kesempatan kali ini saya lagi-lagi datang ke kawasan Bangli, tepatnya di Desa Penglipuran. Nah, kita akan menyapa pengelola dari Desa Adat Wisata Penglipuran untuk mengetahui bagaimana pengembangan, kemudian inovasi-inovasi lanjutan yang dilakukan oleh pengembang untuk melestarikan dan memberi akses yang lebih banyak kepada wisatawan tentunya apabila dia datang ke tempat objek wisata Desa Penglipuran. Ikut saya, kita akan menjumpai pengelola Desa Wisata Penglipuran. Om Swastiastu. Swastiastu, Mas. Ya. Apa Gimana, kabar, Pak? Baik, sehat-sehat. Sehat Gimana? selalu, ya, Rahayu. Ya, Rahayu, ya. Terima kasih loh. Ini lagi ramai ya, Pak? Ya, lumayan kunjungannya. Jadi hari ini jam 8 sudah ada mulai wisatawan yang datang ke Sudah sini. mulai datang. Ya. Memang kita opennya jam 8. Jam 8. 8 pagi Ya. sudah mulai open. Pak, Sampai ya. jam berapa, Pak? Jadi jam 8 sampai jam 6.30. Jam 6. Ya, untuk closingnya jam 6.30. Oh, oke. Pak Wayan, ini Ya. kita mau izin, kita pengen tahu bagaimana perkembangan dari salah satu tempat objek wisata favorit ya. Iya. Dan sudah terkenal kemana-mana ini Betul. ya, di Desa Penglipuran, Pak Wayan ya. Jadi nanti ya mungkin kita jalan-jalan, kita juga mau tahu bagaimana perkembangan sekarang, kemudian ada usaha-usaha dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pengelola. Nah, saudara, ini yang saya bilang tadi, Pak Wayan Sumiarsa selaku kepala pengelola Ya, pengelola desa wisata Pengelola Penglipuran. Desa Wisata Penglipuran. Betul. Gitu ya. Pak, kalau boleh tahu, kalau sekarang ini kondisinya kan kemarin kita habis liburan. Betul. Kemudian sekarang biasanya kalau potretnya, misalnya dari Januari sampai Maret, mungkin Maret April atau kemudian ke Agustus, Betul. itu potretnya seperti apa sih, Pak Wayan? Biasanya siapa-siapa aja yang datang gitu. Kalau berbicara Mas terkait dengan kunjungan, memang Penglipuran ini bisa dikatakan tidak pernah sepi, Pak. Jadi tidak pernah sepi karena apa? Karena memang sepinya Penglipuran itu pada saat saudara-saudara kita di Muslim itu sedang merayakan Idul Fitri sebelum Idul Fitri atau mungkin bulan puasanya yang seperti yang tren kunjungannya menurun. Tetapi pada saat bulan puasa yang masuk itu adalah banyak wisatawan asing. Jadi bisa dikatakan mungkin yang kayak tahun ini mungkin di bulan Maret aja yang memang turunannya landai, mungkin di angka 1.000 lah perharinya. Perharinya. Ya, betul. Oh, Ya. luar biasa. Jadi Ya. jadi tidak pernah sepi lah. Tidak bisa dikatakan tidak pernah sepi di Penglipuran. Baik. Nah, ini kan mungkin menarik, mungkin Ya. sedikit juga kita akan sampaikan kepada masyarakat, sebetulnya desa adat wisata. Nah, Ya. konsepnya gimana sih yang desa adat wisata Penglipuran ini, Pak Wayan? Nah, konsep yang kita bangun di sini kan memang konsep pariwisata budaya dan alam yang ada di sini. Nah, jadi desa kami ini memang menjadi terkenal atau banyak dikunjungi wisatawan. Memang ketika wisatawan datang ke sini itu mereka bisa mendapatkan budaya dan bisa melihat tradisi budaya dan alam yang ada di sini. Nah, itu sesuai dengan tren orang berkunjung sekarang setelah
COVID-19. Nah, itu yang menyebabkan banyak wisatawan yang datang ke sini. Terutama mereka ingin melihat secara langsung penduduk lokal, masyarakat lokal di sini di dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi bisa dikatakan di sini wisatawan ketika berkunjung ke desanya kami, mereka bisa melihat secara langsung, bisa dikatakan live tourism di sini, pariwisata yang hidup, di mana di dalamnya itu ada orang-orangnya yang beraktivitas, wisatawan bisa melihat aktivitas tersebut. Jadi wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan penduduk setempat. Iya, betul. Oh, itu yang diminati sekarang. Diminati sekarang. Itu menjadi poin-poin tambahan. Tambahan yang kita punya di sini. Ya, di samping memang tata kelola atau tata ruang desa kita yang unik di sini. Itu yang pertama. Nah, tetapi mereka mendapatkan pengalaman yang lain juga, yaitu mereka bisa melihat secara langsung tradisi budaya yang kita punya. Mereka bisa mengalami langsung kegiatan sehari-hari kita di sini. Kalau kita melihat sejarahnya nih, Ya. Pak Wayan, jadi ini sebetulnya mulai diperkenalkan atau dibuka untuk umum sebagai tempat desa adat wisata itu sejak tahun berapa sebetulnya sekarang, Bang? Nah, kalau bercerita masalah sejarah dari desa wisata, jadi desa kami menjadi salah satu destinasi wisata, itu adalah dimulai di tahun 1989. 1989. Iya, tetapi di awal itu kami memang ada suatu keinginan untuk melestarikan adat istiadat yang kita punya, yang dimana di dalamnya itu ada ada arsitektur bangunan juga yang kita ingin jaga dengan baik, yang merupakan warisan dari leluhurnya kita. Nah, kami sebenarnya masyarakat Penglipuran itu tidak ada mimpi atau bermimpi menjadi destinasi wisata. Karena ini memang bisa dikatakan sebuah bonus yang kita dapatkan. Berkah ya, Pak. Berkah yang kita dapatkan dari nilai-nilai yang kita jaga dengan baik, yang dimana di dalamnya kita punya suatu komitmen, ada suatu pelestarian, ya itu yang kita jaga dengan baik. Nah, sehingga anugerah ini, berkah ini kita jaga sampai sekarang. Jadi tahun 1989 sudah ada ide untuk melestarikan tadi. Betul. Ya, itu ya. Kemudian lanjutan gimana nih kok akhirnya berkembang? Terus kita di tahun 1993 kita melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini sangat penting sekali dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ingin menjadikan desa kami ini sebagai salah satu objek wisata. Ya, jadi dulu itu namanya objek wisata. Kalau sekarang kan destinasi wisata. Nah, di tahun 93 itu kita berkolaborasi, dikeluarkan SK, ditetapkan desa kami sebagai salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Bangli waktu itu. Dan pengelolaannya pun memang secara sederhana saja. Jadi apa adanya. Jadi wisatawan diberikan tidak dipungut distribusi masuk, tiket masuk tidak. Jadi mereka diperkenalkan terlebih dahulu apa kegiatan-kegiatan yang kita punya di sini, keunikan-keunikan yang kita punya. Kemudian di sini. Mulai menatanya ini gimana ceritanya nih, Pak? Ini kan mulai ada keseragaman macam itu sejak tahun berapa dan ada pemikiran seperti apa waktu itu? Nah, memang penataan kalau tata ruang desanya kami ini kan memang sudah seperti ini dari 700 tahun yang lalu. Nah, dimulai ditata, dikembalikan, direvitalisasi kembali itu tahun 1989. Karena kita ingin melihat kembali bangunan-bangunan ini berdiri dengan seperti sebelumnya, ya. Itu yang pertama yang kita inginkan. Kedua, kita ingin juga melihat desa kita ini tetap indah seperti itu. Jadi tidak ada pemikiran di kita itu mengundang wisatawan datang ke sini untuk melihat bangunan yang ada di sini. Tetapi memang kita ingin melihat desanya kita indah. Itu awal mulanya. Latar belakang ditatanya desa kita di sini. Ya. Jadi memang kemudian ada konsep gitu ya. Betul. Ada konsep keseragaman gitu ya. Betul. Ya. Ini untuk menambah apa ya, boleh dikatakan kemenarikan. Iya, ya. Tapi dia tidak meninggalkan adatnya. Betul. Tidak meninggalkan bentuk rumah segala macam ya. Itu ya, Pak. Mungkin nanti kita bisa masuk ke rumah ya, Pak? Boleh. Salah satu ya. Ya, kita akan lihat di dalam pekarangan rumah yang ada 3 bangunan yang kita konservasi, yang kita lestarikan sampai sekarang. Oke, boleh. menarik. Ayo, Ya.